pertemuan itu membuka banyak hal, membuka pintu kebaikan, membuka keberkahan. Dena kan udah manggil dirinya ibu kan. Jadi kalau biasanya kan, karena Resa kan manggil Mbak. Jujur, bosen saya sudah. Usai bergulir panas sejak akhir tahun 2025 silam, konflik internal dalam keluarga Denada akhirnya mulai menemui titik terang. Ya, momen perayaan Idul Fitri kemarin menjadi saksi bisu bagaimana kedua pihak yang sempat bersitegang kini memeluk satu sama lain dalam suasana bahagia berbalut haru. Dalam unggahan yang dibagikan oleh Denada melalui media sosial, terlihat jelas tak hanya Resa, tetapi juga sosok penggugat 2 dan 3, yakni Dino Rosano dan Ratih Puspita. Bersama-sama, mereka menggenggam erat tangan satu sama lain. Mohon maaf lahir batin untuk semua. Semoga kita diberikan berkah dalam Ramadan tahun ini dan diberikan kesempatan untuk bertemu Ramadan selanjutnya. Begitu tertulis pesan hangat yang melengkapi unggahan manis Denada. Ya, alhamdulillah lah gitu. Pertemuan itu membuka banyak hal, membuka pintu kebaikan, membuka keberkahan. Hadiah terindah lah, hadiah Ramadan. Aku bilang ini adalah doa kalian qabul loh, gue bilang. Karena Resa, entah itu doa Resa, doa-doa semua lah gitu. Atau mungkin juga doa-doa netizen yang mendoakan dengan hati yang terbuka. Pastilah, insya Allah. Itu sih. Saya itu sangat berharap ya, kalau masalah pertemuan ibu dan anak ini. Sejak awal sengketa itu saya sangat berharap. Pasti lega lah, Dena tuh lega sekali karena dia selama ini kan jadi satu beban yang dia simpan berapa tahun lamanya kan gitu. Itu bener-bener rilis, Resa juga rilis, semuanya ya alhamdulillah kemarin tuh happy banget lah, mereka happy gitu. Ya saling meluahkan rasa, dikit-dikit megang, peluk, dikit-dikit ngeliatin gitu. Dikit-dikit nangis gitu. Ya alhamdulillah. Momen hangat pertemuan Denada dan keluarga besar di momen Lebaran tentunya dimulai beberapa hari sebelumnya. Seperti diketahui, di penghujung bulan Ramadan kemarin, tepatnya pada tanggal 19 Maret 2026, Denada telah bertemu untuk pertama kalinya dengan Resa dalam sebuah acara buka puasa bersama. Seperti yang dibayangkan, momen pertemuan perdana ibu dan anak itu berjalan mengharukan sarat air mata. Denada dengan erat memeluk Resa yang telah terpisah dengannya selama 24 tahun lamanya. Deras air mata pun tak hanya mengalir membasahi pipi Denada serta sang putra. Pasalnya, pertemuan itu berhasil membuat kakak dari Resa hingga manajer Denada menangis kejar tak karuan. Bahkan ketika menceritakannya, Krisna Oris sampai berkaca-kaca. Jadi kita bertemu di daerah Jakarta Selatan di sebuah restoran. Di situ ada kakaknya Resa, perempuan namanya Sheila. Terus ada aku, ada satu psikolog yaitu Kak Intan Erlita yang menjadi pihak netral. Jadi karena kita semua pengen ada yang netral biar tidak kan satu bawa pendamping kan gitu. Jadi kita pengennya ada pihak netral untuk bisa melebur gitu, bisa menyatukan komunikasi yang baik karena kan kedua belah pihak ini kan pasti punya
rasa yang berkecamuk gitu kan, satu sama lain. Alhamdulillah ala kulli hal itu Masya Allah banget, itu indah banget pertemuannya. Ketika kan Resa udah sampai duluan, terus nggak lama Resa nyampe, terus aku, kemudian Dena gitu. Itu pas siapa? Dena datang, dia buka pintu, itu dia langsung ngeliat Resa udah nangis. Resa langsung diri nangis, terus dia salaman langsung meluk, sampai nangis yang sampai dia biar gitu nangisnya yang wah udah kayak gitu-gitu. Nah itu aku menceritakannya pun masih haru gitu, masih rasanya tuh nyampe ke aku. Itu aku tuh sampai speechless dan kita tuh semua diem, cuma ngeliat dia gitu. Saat itu yang ada di situ kalau Kak Intan belum datang dia, jadi cuman aku, Kak Sela, si Resa sama Dena kan. Itu bener-bener indah banget pertemuan itu. Dia nangis, mereka berdua berpelukan, lama pelukannya. Terus Resa ambil tangan Dena. Maaf ya, aku jadi haru juga soalnya aku mengikuti perjalanan mereka kan gitu. Jadi pertemuan mereka itu Masya Allah, itu adalah bisyarah dari Allah. Aku bilang ini adalah kado hadiah Ramadan buat Resa dan Dena. Banyak momen haru yang terjadi pada pertemuan tersebut. Bagaimana tidak, untuk pertama kalinya, ibu dan anak akhirnya dapat berpelukan hangat, melepas rindu yang menyikis hati selama 24 tahun lamanya. Namun dari banyak cerita, terselip satu momen yang dirasa paling berkesan oleh Risna Oris bukan momen masif apalagi deklarasi besar, melainkan gestur yang menggetarkan Happy. Pasalnya, pada pertemuan itu, Resa akhirnya memanggil Denada dengan sebutan ibu. Tak lagi mbak atau kakak seperti dahulu. Dena kan udah manggil dirinya ibu kan. Jadi kalau biasanya kan karena Resa kan manggil mbak, jadi Dena juga memantaskan diri karena dia kayak aduh ya gimana ya, masih mungkin butuh proses ya gitu. Terus bilang Dena biasanya kan iya mbak siap, mbak ini. Nah sekarang Dena pun udah bilang iya ibu siap, ibu kamu mau apa Nang? Nah, dia udah manggil Nang. Biasanya kalau panggilan Nang itu buat anak cowok ya, Jawa ya, iya Jawa kan ya, lanang gitu, Nang gitu, bisa Nang gitu. Jadi ya Dena juga bilang waktu itu dia nawarin air putih ya, air mineral. Resa tuh haus gitu, pengen air putih. Terus dia bilang, aku pengen air putih gitu ya. Oh kamu mau air mineral dingin apa biasa aja Nang gitu. Anu aja Bu gitu, air dingin kulkas gitu. Aku dengernya ngelihatnya tuh ya Masya Allah ya, tersentuh ya, aku aja yang baper ya ngelihat, karena melihat semua apa yang terjadi di sosial media segala macam itu kan kayak aduh. Tapi aku menemukan momen yang indah banget saat itu gitu. Ya alhamdulillah, ikut seneng banget. Sebenarnya panggilan ibu itu di chat ketika Dena tuh udah mulai memanggil dirinya sendiri ibu gitu. Dia juga memanggil Resa Nang gitu. Itu udah di chat tuh, chat terakhir tuh udah pakai Nang, Bu. Resa juga manggilnya udah ibu gitu. Karena Dena juga memposisikan dia, udah panggilan dia udah ibu gitu. Biasanya kan mbak gitu. Nah, itu saat itu Dena di chat itu emang udah dipanggil ibu. Keberhasilan dalam pertemuan kemarin tampaknya semakin membuat semangat Denada berkobar untuk mempertemukan kedua buah hatinya. Seperti diketahui, putri Denada, Aisyah, kini sedang menetap di negeri Singapura. Dan dalam pertemuan kemarin,
Denada agaknya mulai mengatur rencana untuk memboyong Ressa ke Singapura agar bertemu langsung dengan sang adik. Lantas benarkah pertemuan Ressa dan Aisyah akan digelar dalam waktu dekat ini? Sampai saat ini aku belum tahu untuk hal itu sih, tapi yang jelas kepinginnya mempertemukan si Ressa dengan Aisyah sih, itu ada niatan Dena itu biar saling ketemu di Singapura, karena kan Aisyah kan belum bisa ke Indonesia karena ini kan menjaga ya, karena udara apa segala macam, karena kan dia ringkih kan, anaknya kan kondisinya kan nggak kayak kita. Alhamdulillah sudah membaik, udah sembuh gitu, cuman kan itu, dan dia juga masih rutin loh check up gitu 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, itu yang rutin dia, itu harus dijaga karena kan ya harus dijaga lah, dari udara, dari makanan, dari semua lah gitu. Suasana bahagia memang benar-benar menyelimuti hati Denada dan keluarga. Namun di balik itu semua, tersimpan polemik yang sejatinya belum selesai sampai ke akarnya. Ya, meski telah bertemu, kisruh gugatan perdata yang dilayangkan pihak Ressa, Dino Rosano, dan Ratih Puspita masih bergulir di Pengadilan Negeri Banyuwangi, di mana sampai saat ini persidangan telah sampai di tahap jawab-menjawab secara ikor, tepatnya pada tahap replik alias jawaban penggugat. Namun dengan adanya pertemuan kemarin, publik pun berharap jika perkara ini dapat berakhir dengan damai. Lantas, mungkinkah perkara ini dengan damai? Serta bagaimanakah pula persiapan kedua belah pihak dalam menghadapi kelanjutan perkara? Untuk hal masalah gugatan, ya harapannya gugatan itu, karena ini kan perdamaian ya. Ya apalagi kan Ressa kemarin kan juga menekankan, saya hanya ingin meminta pengakuan, itu aja, nggak mau yang lain-lain, nggak ada yang lebihnya gitu. Bagi Ressa kemarin juga menyatakan itu. Aku sempat tanya, Ressa enaknya gimana? Ressa maunya seperti apa? Gitu. Nah, Ressa nggak mau apa-apa. Ressa cuman mau pengakuan aja. Tapi kan udah katanya. Nah ini berkembang lah kayak gini-gini, ya itu aku nggak mau masuk area situ, silahkan dipertanyakan ke pihak yang berkaitan aja. Jujur, bosen saya sudah, kok rewel sekali, sampai bosen saya. Perkara ini kan bukan sengketa yang asli kayak sengketa tanah apa-apa gitu kan. Ya seperti yang aku bilang tadi, setahu aku ya saat itu Ressa bilang, ya aku kan nanya Ressa maunya gimana, Ressa mau apa. Enggak mbak, aku nggak mau gimana-gimana, aku cuman mau ini udah baik-baik aja semuanya, aku nggak mau ada gimana-gimana, pokoknya clear semuanya. Dia cuma mau itu kok gitu, dari awalnya begitu yang dia bilang. Tapi untuk lebih detailnya, lebih jelasnya mending tanya langsung sama yang bersangkutan ya, karena itu bukan area aku untuk menjawab gitu. Sudah terang benderang seharusnya masalah ini selesai Pak, nggak berlarut-larut gini. Makanya kan tak bilang, Ressa cabut gugatan cepat selesai, kamu baik-baik sama ibumu. Kalau cuma 7 tahun kan dia dapatnya lebih kalau sama ibu. Ya aneh Mbak. Ya, pertama ya, kondisi ini, kondisi persidangan ini, kondisi gaduh ini. Kalau saya gini, seakan memang dibuat kayak gini loh. Soalnya pada saat sidang hari pertama sudah statement di media. Kalau pengennya baik, ya seharusnya kan calling down. Menuju ke hari mediasinya sudah podcast kemana-mana. Ini sudah settingan untuk membuat gaduh memang.
pasti kita pengen ekspresinya, mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.